Sesungguhnya pemimpin kamu itu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Maka dalam konteks itulah kita berpolitik memilih pemimpin cuma orang beriman, di luar itu enggak. Lalu pertanyaannya, kalau kita kalah macam mana? Apakah mandat dari Rasul Allah dan kalah? Tidak. Tidak, bukan kalah. Justru kalah dan menang itu digilirkan sama Allah. Akan kami pergilirkan kemenangan dan kekalahan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Dalam acara-acara politik tidak hanya yang senior, tetapi juga anak-anak muda yang milenial, supaya generasi kita ke depan generasi yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sitanggang. Baik, terima kasih. Ini ada yang menarik buat saya dari pertanyaan ini. Pertama adalah apakah munafik itu sama dengan atau identik dengan moderat. Jadi kita bagikan moderat itu begini. Dalam berislam kita memang moderat. Di mana moderatnya? Antara NU, Muhammadiyah, Persis itu moderat. Antara orang-orang yang berzikir itu harus moderat. Kata sawamu. Tetapi kepada orang yang kafir nggak boleh moderat. Itu yang harus dipisah. Hadis Rasul itu disuruh kita itu penengah, moderat di antara Islam. Tapi kalau sudah jelas kafirnya, kita dengan moderat dengan kafir salah. Itu yang harus coba dulu tepatkan. Yang kedua, soal tafsir ini ya, tafsir Islam ini pun tafsir apakah dia ini nggak tahu saya maksudkan apa, tafsir dalam Islam atau tafsir dalam Pancasila. Nah, ini memang tafsir ini kan tergantung pada siapa yang berkuasa kadang-kadang, ya kan? Nah, saya kemarin itu mengusulkan kalau soal Pancasila ini yang dimasukkan, saya mengusulkan kepada ide melalui Syekh Abu Bakar sebenarnya waktu itu, waktu hangat-hangatnya tentang apa itu? Tentang Pancasila, agama musuh Pancasila. Saya usulkan temanya itu adalah ya membedah pelaksanaan Pancasila oleh pemerintah. Kenapa? Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab melaksanakan Pancasila itu? Rakyat atau pemerintah? Kalau di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 4 itu yang bertanggung jawab, yang diberi amanah oleh rakyat menjalankan Pancasila pemerintah, bukan rakyat. Coba nanti cek di bawah itu, paling bawah paling gampang memahaminya. Alinea keempat itu akan tertulis dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia melalui Pancasila, dengan kewajiban menjalankan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang bisa mewujudkan? Pemerintah, bukan rakyat. Kalau rakyat berorganisasi bisa dibubarkan karena dianggap menyimpang dari Pancasila, pertanyaannya bagaimana kalau pemerintah tidak menjalankan Pancasila dan menyeleweng dari Pancasila? Padahal itu tanggung jawabnya. Ini yang perlu barangkali juga didiskusikan. Itu soal tafsir. Nah, kemudian Pak Sayuti agak kaget juga ini penafsiran Pak Sayuti bahwa siapa kita buat partai, siapa yang mendapat mandat. Ini pertanyaan memang kadang-kadang sedap juga ini. Kalau misalnya saya melakukan sholat, mandatnya dari siapa? Mana surat mandat ini? Ini pertanyaannya aneh nih, ya agak sedap nih. Kita melaksanakan sholat, mandatnya siapa? Kita menolak puasa, mandatnya siapa? Di situ dia sebagai Islam, dia terikat pada Al-Quran, perintahnya cuma wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah, perintahnya itu. Apakah itu bisa dijadikan mandat? Kalau itu bisa dijadikan mandat, maka perintah kepada kita adalah
ku anfusakum wa ahlikum nar dan seterusnya, ditambah lagi tegakkanlah keadilan, terus banyak betul. Malah perintahnya itu pakai fi'il amar semua itu dalam Al-Quran, sampai bahasa paling kasarnya ada mandat untuk membunuh. Jadi berpolitik mandat dari Allah, makanya jadi kalau partai Islam ideologis pegangannya memang Al-Quran. Al-Quran itulah mandatnya. Itu yang menjadi porsi kita. Jadi kalau kita misalnya mengharapkan mandat yang dalam pengertian kita ada wahyu lagi yang disujukan kepada kita atau apa, itu mungkin ya menurut saya menjawabnya nggak ada ya. Tapi kemudian begini, kalau dalam Islam itu kan niatnya betul, prosesnya betul, tujuannya betul. Niatnya karena Allah, dikerjakan sesuai dengan ajaran Allah, tujuannya kepada Allah. Lah, kalau misalnya begini, niat saya karena untuk Allah tapi dikerjakan dengan cara tidak, ya nggak dapat. Bagaimana mau kita sebutkan itu menjadi bagian dari ideologi Islam? Ya. Kalau misalnya kalau saya begini, kita mau mendirikan Islam dengan cara Allah kan menyuruh begini, kalau jadi kepemimpinan, kalau bisa disebut mandat ya, innamal mu'minuna ikhwatun, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, ya, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Sesungguhnya pemimpin kamu itu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang beriman. Maka dalam konteks itulah kita berpolitik, memilih pemimpin cuma orang beriman, di luar itulah. Lalu pertanyaannya, kalau kita kalah macam mana? Apakah mandat dari Rasul Allah dan kalah? Tidak, bukan kalah. Justru kalah dan menang itu digilirkan sama Allah. Akan kami pergilirkan kemenangan dan kekalahan itu supaya apa? Supaya tahu siapa istiqomah dalam kekalahan pada Allah, dan supaya tahu siapa yang menang dan tetap istiqomah dalam jalan Allah. Jadi menang kalah itu enggak ini masalah, walaupun kita berjuang untuk menang. Jadi jangan dipermalukan Allah dan Rasul. Ini salah nih. Saya mohon maaf Pak Zaidi ya. Ini masalah akidah soalnya. Kalau masalah akidah saya nggak mau bergeser. Jadi ya. menang kalah tergantung KPU berarti. Ya kalau itu masalah teknis lah yang barangkali dibicarakan. Ya terima kasih. Kata Allah. Tergantung KPU. Ya, berikutnya saya serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Adlin. Iya, saya kira saya ngambil tadi contoh ya, partai Kristen di mana di Jerman itu karena melihat keberagaman dalam tafsir ya. Kalau India gimana? Udah ada studinya belum? India belum studinya, belum ada. belum. Kan Hindu tuh puasa. Ya, kalau India itu ada istilah white politics. Jadi gabungan antara agama dan etnisitas gitu. Jadi itu yang kemudian yang sekarang kita lihat bagaimana mereka sedikit rasis ya. Belum ada studi itu ya. Belum. Jadi saya kira memang ya ada banyak contoh. Jadi artinya mereka punya dinamika sendiri-sendiri. Mungkin ada beberapa aspek yang bisa kita contoh dalam hal bagaimana antara kelompok ya agama itu bisa bersatu ya dengan agenda yang sama, bahwa agama itu penting, vis-a-vis kelompok sekular. Dan di kita itu ada konteksnya, itu ada antara NU Muhammadiyah itu kan berbeda, sampai kemudian perlu mereka mendirikan sebuah partai karena secara keagamaan atau dalam Kristen itu liturgi itu memang berbeda ya satu mauludan satu enggak gitu ya dan sebagainya. Apalagi kelompok Salafi ya yang back to the Quran dan hadis, tidak mazhab. Ini kan beda dengan di Indonesia kan pernah terjadi cuma Sumi awal, NU Muhammadiyah kan pernah. Nah saya kira ada sejarah umat Islam itu bisa bersatu. Jadi alih-alih mendirikan partai baru, mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana kemudian menyatukan partai ini dalam
bentuk koalisi dan pimpinannya itu mungkin sifatnya kolegial. Nah, dia mungkin dari NU dulu jadi ketua, mungkin yang Muhammadiyah. Jangan sekarang kementerian aja dibagi, kalau kementerian Dikbud Muhammadiyah, Kemenak NU. Akhirnya yang kalah kita. Jadi ada hal-hal filosofis seperti tadi yang Pak Suyuti, tapi memang ada hal-hal teknis yang mau tidak mau kita perlu siasat di situ. Ya, kita perlu menurunkan sedikit ego yang sifatnya filosofis tadi, karena itu tadi dalam fikusiasi itu penting, strategi itu penting. Ya, kita winning the power dulu, setelah itu kita sharing gitu. Itu mungkin strategi. Jadi perlu idealis, gitu, perlu semangat, perlu takbir gitu, tapi ada hal-hal strategis yang perlu kita lakukan, dan itu yang saya kira dengan sangat cerdas disampaikan tadi oleh Pak Suyuti. Terbang ke atas karena kita tahu musuh kita ini nggak mungkin kita hadapi langsung gitu. Nggak mungkin badan kecil ya, senjata mungkin ketinggalan dan sebagainya. Jadi ada strategi. Jadi sepakat Islam itu harus hadir dalam dunia politik, tapi caranya seperti apa itu yang harus kita bicarakan. Studi banding kemana, ke Jerman boleh, ke Tunisia boleh, ke Turki boleh. Saya kira itu aja. Terima kasih.